Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Di sini kami mendapatkan tema tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, di sini kami akan mengupas sedikit tentang apa sih kepemimpinan dalam pendidikan itu, seperti itu. Sebelum kami memasuki pembahasan, sebelumnya pada dasarnya sebuah organisasi ataupun lembaga kependidikan tentunya itu pasti membutuhkan sebuah namanya pemimpin. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih kepemimpinan itu, beserta konsepnya, beserta sifat-sifatnya, terus gayanya gitu dan lain-lain nanti yang akan dibahas dengan rekan-rekan saya nanti selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi beserta konsep dari kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Definisi. Pengertian dari kepemimpinan itu apa ya? Sebuah serangkaian perbuatan gitu dari dilakukan secara sadar dan terstruktur. Kenapa kok dikatakan terstruktur? Karena sebuah pemimpin pada dasarnya itu tidak boleh melakukan hal sesuatu sesuai karepnya sendiri, mungkin seperti itu. Jadi harus ditata dengan rapi sebagaimana biar kesannya baik, kesannya biar bisa ditiru, bisa bisa dimong gitu loh, bisa dianut lah intinya seperti itu. Terus jadi intinya kepemimpinan itu sebuah karakter sifat itu karena mendapatkan amanat atau tugas sebagai seorang pemimpin, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep tentang kepemimpinan. Di sini ada 5 konsep. Saya mendapatkan 5 konsep. Nah, konsep yang pertama itu kepemimpinan sebagai fokus dari proses-proses kelompok. Jadi maksud dari fokus di sini adalah kenapa kok pemimpin itu dijadikan fokus? Karena pada dasarnya pemimpin itu dijadikan pedoman utama. Jadi apa-apa harus yang mengarahkan itu adalah pemimpin. Jadi titik fokusnya itu kepada pemimpinnya, bagaimana dia mengarahkan sebuah lembaganya atau bawahannya mungkin gitu, seperti itu, anak buahnya mungkin, kelompoknya mungkin seperti itu. Jadi harus mengikuti kehendak seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Jadi harus fokus memang difokuskan kepada pemimpin. Kalau nggak gitu siapa lagi? Karena pemimpin itu mungkin cenderung satu gitu, nggak bercabang-cabang tentunya. Mungkin kalau bercabang-cabang itu kayak sebagai pembantu atau sebagai teman untuk membantu pekerjaannya seorang pemimpin, seperti itu. Terus yang kedua yaitu kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Jadi kenapa kok kepribadian gitu? Jadi harus pada dasarnya tuh seorang pemimpin tuh memang harus punya kepribadian yang baik, kepribadian yang benar-benar patut dicontoh, patut dianut, mungkin seperti itu. Jadi kenapa kok di sini ada anu dan akibat, ada akibatnya. Jadi kepribadian dan akibat. Jadi apa dari kepribadian seorang pemimpin itu akan berdampak kepada apa yang dianut oleh panutnya, kelompoknya lah istilahnya, seperti itu, bawahnya gitu. Jadi kalau pemimpinnya baik, pasti bawahannya nanti akan mengikuti baik gitu. Kalau sudah terstruktur, sudah tertata rapi, jadi kan kemungkinan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kelompok itu, khususnya pada pendidikan, itu nanti akan bisa mencapai tujuan
gitu loh. Jadi kemungkinan kalau sama-sama maju nanti insya Allah perjalanannya mungkin akan lebih gampang, mungkin seperti itu. Ada faktor pendukungnya juga, ada faktor pendorongnya juga. Terus di sini yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Maksud dari sebuah tindakan atau tingkah laku itu mungkin menghasilkan yang searah mungkin ya, yang sesuai yang diinginkan seorang pemimpin dan seorang bawahnya, mungkin seperti itu. Terus yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Pengelolaan dari bentuk persuasi ini melalui persuasi dan inspirasi. Maksudnya tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, jadi sama-sama nurut gitu loh. Kalau pemimpinnya enak, penganutnya juga enak gitu. Kok penganut ya istilahnya apa ya enaknya, kayak staff mungkin bawahnya lah, intinya seperti itu. Jadi sama-sama fair, sama-sama nggak ada unsur pemaksaan sama sekali. Ini yang terakhir, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Alat sebagai tujuan. Nah, yang sudah saya bahas sebelumnya tadi, kenapa kok alat tujuan gitu? Karena ibaratkan pemimpin itu adalah sopir atau pengemudi gitu, pengemudi bis misalkan. Kalau dijadikan alat, jadi pemimpin itu dijadikan patokan utama dari penumpangnya gitu, dari bawahnya mungkin. Terus kalau saya mengambil contoh dari pengemudi atau sopir bus misalkan gitu, jadi di titik patokannya itu, di titik patokan dari pengemudi bus itu hanya bisa terfokusnya kepada sopir, soalnya yang mengendalikan busnya itu cuma sopir gitu. Jadi biar sama-sama nyampe ke tujuan. Jadi pemimpinnya itu atau sopirnya tersebut juga hati-hati, terus sama penumpangnya tinggal nurut aja gitu sama pemimpinnya, tinggal nurut sama arahan pemimpin. Jadi sama-sama nurut sama arahannya sopir gitu. Jadi bertujuan agar sama-sama nyampe dengan selamat gitu, nggak ada neko-neko mungkin atau ada halangan apa gitu. Jadi sopir sampai ke tujuan, penumpang juga sampai ke tujuan, jadi sama-sama menemukan hasil yang sama, jadi nggak ada yang dirugikan sama sekali. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fali. Sekian dari saya.